Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dan kita boleh bersekutu bersama-sama. Sekalipun dalam waktu yang sangat singkat, tetapi kita percaya persekutuan kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab apa yang kita bahas di sini tentang firman, dan firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dengan iman kita percaya bahwa semua kita pasti diberkati Tuhan. Nah, berbicara tentang iman, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup ini yang paling penting adalah iman. Sebab segala sesuatu boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita. Bahkan mujizat pun terjadi hanya oleh karena iman percaya kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun kondisi kita hari ini, percayalah bahwa semuanya boleh terjadi atas seizin daripada Tuhan. Dan ketika kita memiliki iman yang seperti ini, maka kita dapat dikatakan kita memiliki iman yang dewasa. Kenapa dikatakan iman yang dewasa? Sebab iman yang dewasa melihat segala sesuatu yang boleh terjadi, apapun itu, apakah masalah, pencobaan, atau apapun yang datang dalam hidup kita, maka iman yang dewasa memandang itu semua itu sebagai proses pemurnian dalam hidup kita. Melewati persoalan, melewati pencobaan atau apapun itu, kita sedang dimurnikan. Nah, apa yang Ayub katakan tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara? Ayub berkata, sebab dia tahu jalan hidupku. Sekalipun ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini iman yang dewasa, yang melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya tidak baik, semuanya itu pada akhirnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Miliki Iman yang Dewasa. Nah, sebelum lebih lanjut berbicara, tentunya kita harus memohon tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, yang tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami tanpa seizin daripadamu, membuat kami dapat menerima segala keadaan, membuat kami dapat menjalani kondisi apapun dalam hidup ini, karena kami tahu itu semua diizinkan Tuhan. Kalau Engkau tidak izinkan, maka semuanya itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kami. Dan sebaliknya, ketika Engkau mengizinkan, Engkau pasti punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Itu sebabnya Bapa, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Demikian kata Daud yang kami imani, dan kami juga perkatakan demikianlah adanya dengan setiap kami. Sebab kami percaya gada dan tongkat-Mu tetap menyertai kami, kemanapun, dimanapun, dalam musim apapun di kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Biarlah iman kami boleh semakin bertumbuh. Biarlah iman kami boleh semakin menjadi lebih dewasa menghadapi kondisi apapun dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sertai renungan singkat kami ini dalam nama Yesus, amin. Kita buka firman Tuhan Matius 17, Bapak Ibu Saudara. Matius 17 ayat yang ke-14 sampai ke-21. Judul dari perikop ini, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api
dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saya kutip sekali lagi ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Kalau kita yang pernah ke Israel, Bapak Ibu Saudara, tentu kita pernah melihat biji sesawi. Sangat amat kecil. Kita sering mendengar, Bapak Ibu Saudara, perkataan atau bahkan khotbah-khotbah di gereja yang berkata, iman yang memindahkan gunung. Wow. Iman yang memindahkan gunung. Atau bahkan kita sendiri sering memakai kata-kata ini untuk meyakinkan tentang kuasa dari iman kita. Namun izinkan saya mengajukan satu pertanyaan pada saat ini kepada Bapak Ibu Saudara terkasih. Jika memang Tuhan Yesus berkata iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung, mengapa ia tidak melakukannya? Mengapa tidak pernah ada orang yang melakukannya? Kita tidak pernah dengar, Bapak Ibu Saudara, di surat kabar atau di berita TV ataupun media sosial ada orang memindahkan gunung. Berapa miliar orang percaya di muka bumi ini, tapi tidak ada satupun orang yang melakukannya. Bahkan bukankah hari-hari ini kita mendengar dan menjumpai dan melihat di media sosial, bahkan begitu banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang memiliki iman yang luar biasa. Lalu mengapa tidak ada satupun dari mereka yang melakukannya? Benarkah tidak ada seorang pun yang mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu melakukannya? Pertanyaan ini pernah dilontarkan dalam sebuah forum online. Meskipun terkesan seakan-akan pertanyaan ini nyeleneh gitu. Pertanyaan ini sebagai pertanyaan iseng, bahkan mungkin berkesan ngeledek, menantang. Tetapi sebenarnya ada satu pemahaman penting mengenai iman yang bisa kita dapatkan dari pertanyaan tersebut.
Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut Anda, jika kita memerintahkan gunung untuk beranjak, apakah gunung itu akan mendengar sehingga kemudian dia beranjak? Tentu saja tidak. Gunung adalah benda mati yang tidak akan pernah bisa mendengar apa yang kita katakan. Lalu mengapa Yesus berkata bahwa iman akan bisa memindahkan gunung? Jawabannya adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Dan Tuhan kita jelas sangat bisa membuat sebuah gunung beranjak dari tempatnya. Sebab bagi Dia tidak ada sesuatu yang mustahil dan semuanya adalah karya ciptaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ia melihat iman kita. Bahkan ketika iman itu hanya sebesar biji sesawi saja. Dan Ia akan memberikan menurutnya apa yang terbaik bagi kita, seturut dengan kasih karunia-Nya. Dengan demikian, pertanyaannya bukanlah apakah bisa, namun pertanyaannya adalah apakah Ia mau. Karena Ia melihat mana yang terbaik untuk kita. Inilah pengertian iman, Bapak Ibu Saudara. Kuasa iman tidak pernah bisa lepas dari kuasa Tuhan. Berbicara tentang kuasa iman adalah berbicara tentang kuasa Tuhan. Bahkan fokus kita harus hanya kepada Tuhan saja, bukan pada gunung atau pada diri sendiri. Namun berapa banyak seringkali kita melakukan hal ini? Ketika kita berdoa, meminta kesembuhan, fokus kita justru seringkali menengking penyakitnya. Ketika kita butuh sesuatu, fokus doa kita justru hanya kepada kebutuhannya. Seolah-olah kebutuhan itu bisa mendengar. Padahal, bukankah yang seharusnya kita lakukan adalah memandang wajah Tuhan? Karena sesungguhnya Tuhan saja yang bisa mendengar kata-kata kita. Itu sebabnya saya katakan iman bukan sekedar sugesti. Iman bukan sekedar sugesti, tetapi iman adalah keyakinan kita akan kuasa Tuhan. Bukan tanpa alasan. Jika Tuhan Yesus bahkan memakai gambaran iman sebiji sesawi, karena pada faktanya banyak orang lebih suka melihat gunung masalah daripada kuasa Tuhan. Jadi sekali lagi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan memakai ilustrasi iman sebesar biji sesawi? Karena pada faktanya banyak orang lebih suka melihat gunung masalah yang begitu besar dalam hidupnya daripada melihat kuasa Tuhan yang jauh lebih besar sesungguhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah kita bisa belajar dari sini.
sebiji sesawi kuasa Tuhan dapat mengalahkan segunung masalah dalam hidup kita. Sebab tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, sebab kekuatan kita sangat amat terbatas. Namun andalkan kekuatan Tuhan yang tanpa batas. Andalkan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Maka kita akan melihat yang tidak mungkin pun dapat dijadikannya mungkin bagi kita. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, percayalah, mujizat masih ada. Dan mujizat hanya terjadi ketika kita mempunyai iman yang dewasa. Mari sekali lagi sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa,
Mujizat itu nyata ketika ku berdoa. Mujizat itu nyata. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya kuasa-Mu tak pernah berubah selamanya. Kami percaya. Bangun iman percaya kita di saat segala sesuatunya sudah tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita merasa kekuatan kita tidak pernah cukup, bangun iman percaya kita. Ketika kita menghadapi masalah yang begitu besar, ketika kita sedang berada dalam pusaran badai pencobaan, bangun iman percaya kita. Sebab apapun boleh terjadi dalam hidup ini hanya oleh karena iman percaya setiap kita. Itu sebabnya jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan, apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun. Jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kami percaya pekerjaan-Mu belum selesai. Kami percaya pekerjaan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Karena Engkau telah memulai segala yang baik dalam hidup kami. Engkau juga yang akan menyelesaikan segala rencana-Mu atas hidup kami sampai selesai sempurna pada akhirnya. Dengan keyakinan teguh, kami berkata dengan iman kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya perancang yang sempurna bagi jalan hidup kami. Kami tidak akan takut terhadap apapun, karena kami tahu yang menyertai kami lebih besar dari apapun dan siapapun. Tidak ada yang dapat menandingi, dan jangankan menandingi, disejajarkan saja tidak ada satupun yang bisa. Kami yakin seyakin-yakinnya, seumur hidup kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja dalam hidup kami. Sebab ketika kami percaya kepadamu, kami memiliki keyakinan yang kami butuhkan. Itu sebabnya kami berjanji, kami tidak akan pernah goyah. Kami akan selalu berdiri teguh dalam iman kami kepadamu. Kami tidak akan takut ataupun tawar hati. Bahkan di saat ketakutan datang menyergap, kami mengarahkan mata kami kepadamu. Kami akan taat dan setia menjalani kehidupan yang sudah Kau tentukan bagi kami. Pandangan kami tidak akan tertuju kepada yang lain, sebab pandangan kami hanya akan tertuju kepadamu dan tidak akan bercabang oleh karena peperangan yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu bukan kami yang berperang, melainkan Engkau Tuhan. Engkaulah yang akan berperang bagi kami. Kami percaya. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.